Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom. Pada kesempatan ini saya ingin sharing dengan Anda mengenai bagaimana untuk pertama kali Injil masuk ke benua Eropa dan siapa yang menjadi orang yang pertama menerima Injil melalui pekabaran Injil atau evangelisme yang dilakukan secara sistematis oleh Paulus pada abad pertama atau pada zaman itu. Saudara sekalian, kalau Anda mempelajari dari kisah para rasul, maka Anda akan menemukan bahwa yang menjadi orang pertama yang menerima Kristus atau dibaptis atau menjadi Kristen sebagai hasil atau buah dari pelayanan Rasul Paulus, evangelisme atau perjalanan pekabaran Injil ke benua Eropa, yaitu seorang yang bernama Lydia. Dan hari ini kita akan sharing bagaimana Tuhan memakai Lydia, seorang perempuan, sebagai titik awal bagaimana Injil berkembang di Eropa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, memang pekabaran Injil di Eropa ini merupakan satu terobosan yang sangat besar karena melalui Eropa kemudian Injil diberitakan ke seluruh dunia. Ya, kemudian kita tahu bahwa kota Filipi sendiri adalah kota pertama Injil diberitakan di Eropa. Dari Filipi ke seluruh dunia. Namun demikian ada hal yang menarik bahwa orang pertama yang menerima Injil karena evangelisme itu adalah seorang perempuan. Ya, jadi ini merupakan hal yang menarik dan mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di balik apa yang terjadi atau tentang apa yang terjadi pada saat itu. Bapak, Ibu, Anda masih ingat amanat agung. Amanat agung mengatakan Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, yaitu kamu harus pergi ke seluruh dunia dan beritakan Injil kepada segala makhluk. Mulai dari Yerusalem, kemudian Yudea, kemudian Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya Injil itu harus menjangkau semua orang, harus menjangkau semua golongan, harus menjangkau semua bahasa. Ya, Injil itu harus lintas budaya pemberitaannya untuk semua latar belakang. Tidak hanya untuk Yahudi atau tidak hanya untuk orang Ibrani atau orang Israel, tapi semua umat manusia. Injil bukan hanya milik laki-laki, tapi juga perempuan. Bapak, Ibu, saya ingin menekankan hal ini karena kita tahu bahwa pada awalnya murid-murid Tuhan Yesus yang dekat adalah mereka yang laki-laki. Kemudian pada zaman Yahudi berkembang sistem sosial yang disebut dengan patriark, ya, patrianalis, ya, jadi yang berbasis pada laki-laki. Namun demikian pada hari ini kita melihat bahwa Injil itu melintasi budaya, melintasi bahasa, melintasi daerah, ya, dari Yerusalem sampai ke ujung bumi dan bahkan golongan dan juga profesi. Injil melintasi profesi dan kemudian Injil menjadi milik semua orang, termasuk laki-laki dan perempuan atau seluruh umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan membaca dari Kisah 16 ayat 11 sampai 15 yang demikian bunyinya. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota ini kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan suatu tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan,
marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hal pertama yang bisa kita pelajari dari bacaan kita tadi ya, kisah Rasul, kisah para rasul pasal 16 ayat 11 sampai 15. Jadi hal pertama yang bisa kita pelajari yaitu bahwa dengan pemberitaan firman Tuhan atau evangelisme yang ada di kota Filipi, kota pertama firman Tuhan diberitakan di Eropa, maka yang menjadi orang percaya yang pertama yaitu Lydia. Jadi Lydia menjadi percaya dengan pemberitaan di Filipi ini, dengan pemberitaan firman Tuhan di Filipi ini, maka Lydia menjadi percaya. Bapak Ibu, ayat 14 mengatakan begini, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Jadi Rasul Paulus tinggal di dalam kota Filipi, kemudian pada suatu hari Sabat mereka keluar dari kota Filipi dan berjalan menyusur sungai ya. Dan menemukan tempat ibadah orang Yahudi atau sinagoge. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Bapak Ibu, ayat ini sangat menarik. Kisah 16 ayat 14 ini sangat menarik karena dikatakan setelah kami duduk, ini kemungkinan besar duduk di dalam rumah ibadah itu ya, di tempat sembahyang Yahudi itu. Setelah kami duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Bapak Ibu, kemungkinan besar memang perempuan-perempuan ini mereka ada di dalam tempat sembahyang Yahudi. Sesuatu yang memang tidak seperti biasanya. Seperti tadi saya katakan bahwa perempuan biasanya tidak ikut serta, tidak terlibat secara langsung ya di dalam atau berkumpul di tempat sembahyang orang Yahudi. Biasanya itu domain dari laki-laki. Tapi yang terjadi yang ada di kota Filipi ini yaitu perempuan-perempuan ada berkumpul di tempat itu. Ini tidak biasanya. Tidak biasanya perempuan berkumpul di sinagoge. Tapi kali ini Paulus, Silas ya dan termasuk Lukas pada saat itu mereka dan Timotius tentu saja mereka menemukan perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Dan kemudian sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kita nggak tahu karena tidak secara eksplisit menyebutkan apakah itu di dalam tempat sembahyang, dalam rumah ibadah, ataukah di sekitar rumah ibadah. Yang pasti ayat 14 mengatakan bahwa mereka menemukan tempat sembahyang orang Yahudi dan kemudian mereka datang ke situ, Paulus dan tim pelayanannya datang ke situ dan setelah mereka duduk, mereka berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Jadi kemungkinan besar di dalam ruangan ibadah, di ruangan sembahyang atau berada di sekitar tempat sembahyang situ. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kemudian Alkitab tadi bacaan kita mengatakan Lydia adalah salah satu dari mereka. Dan Lydia ini seperti tadi disampaikan, dia adalah penjual kain ungu. Namun latar belakangnya dia berasal dari kota Tiatira. Nah, Anda tahu kota Tiatira ini bukan berada di Eropa. Kota Tiatira ini berada di Asia Kecil, ya, di sekitar Kolose, sekitar Galatia, sekitar Efesus. Nah, kota Tiatira itu berada di sana, ya, sekitar Sardis. Dan kota Tiatira, jemaat Tiatira adalah satu dari 7 jemaat yang Tuhan menyampaikan kepada Yohanes untuk menulis surat kepada mereka. Ya, jadi Tiatira itu berada di Asia. Namun demikian dikatakan bahwa Lydia ini adalah berasal dari Tiatira. Jadi mungkin saja dia sudah lama tinggal di situ. Memang dia berasal dari Tiatira, tapi dia sudah lama berada di Eropa. Dan kita tidak tahu latar belakang secara detail tentang Lydia. Namun dikatakan bahwa dia penjual kain ungu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kain ungu adalah suatu lambang dari sosial budaya. Tidak sembarangan orang menggunakan kain ungu. Biasanya kain ungu itu digunakan hanya oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dalam masyarakat, ya. Bisa dalam hal agama, bisa juga dalam hal kekayaan, tapi juga bisa dalam hal
kebangsaan. Jadi mereka adalah bangsawan, mereka adalah yang disebut dengan nobleman, ya orang-orang yang memang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dalam masyarakat. Jadi karena Lydia penjual kain ungu, berarti Lydia ini seorang perempuan yang memiliki nilai kedudukan sosial yang cukup tinggi, ya. Jadi dia berasal dari Tiatira, penjual kain ungu, dan karena dia menjual kain ungu, dia memiliki nilai sosial cukup tinggi. Bapak Ibu masih ingat bahwa Yesus menggunakan jubah ungu, atau mereka mengenakan Yesus jubah ungu, dan ketika Yesus disalib, ada yang mengatakan tidak pantas untuk Yesus mengenakan jubah ungu, salah tentara Romawi, dan kemudian mereka mengambil jubah ungu itu. Jadi jubah ungu itu sesuatu yang cukup berharga, bernilai sosial yang tinggi, dan karena itu Lydia yang menjual jubah ungu juga, ya, jubah ungu itu dia memiliki kedudukan yang tinggi. Jadi dia bersama dengan orang-orang yang perempuan-perempuan yang ada di situ, dan Lydia dia menerima Tuhan Yesus. Jadi di antara begitu banyak perempuan, Lydia adalah seorang perempuan yang terpandang, ya, di antara mereka, atau bahkan mereka yang kumpul pada saat itu mungkin adalah perempuan-perempuan yang terpandang, ya, perempuan-perempuan yang mempunyai social class, nilai status sosial yang tinggi. Dan kemudian Lydia menjadi percaya. Di antara mereka Lydia menjadi percaya. Saudaraku, kalau Anda membaca dari firman Tuhan yang tadi dibacakan, dikatakan begini, Tuhan membuka hatinya. Jadi Tuhan bekerja agar Lydia menjadi percaya. Paulus menyampaikan firman, tapi Alkitab berkata Tuhan membuka hatinya, kemudian dia memperhatikan perkataan Paulus, lalu kemudian dia memberi diri dibaptis. Saudara-saudara sekalian, perempuan sering menjadi yang pertama. Dalam banyak hal perempuan menjadi yang pertama. Meskipun patrialistik budaya pada saat itu, budaya dan sistem sosial Israel memang adalah budaya yang patrialistik. Keputusan berada di tangan laki-laki, kemudian seorang wanita ketika dia masih muda dia harus 100% mengikuti perintah ayahnya. Ketika dia menikah, dia mengikuti perintah suaminya. Kalau dia bercerai, dia harus kembali kepada bapaknya. Nah, akibatnya dari sistem patrialistik seperti itu, maka pemahaman yang berkembang yaitu agar apabila sesuatu ingin disampaikan, apabila sesuatu ingin dijalankan, maka laki-laki adalah orang yang bertanggung jawab, laki-laki yang paling tepat melakukannya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Anda bisa bayangkan bahwa masuk ke Eropa ini suatu daerah baru, dan evangelisme harus dilakukan di Eropa, dan ternyata orang yang pertama yang menjadi Kristen adalah seorang perempuan. Saudara-saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Artinya bahwa perempuan patut diberi kesempatan yang lebih luas dalam penginjilan. Perempuan harus diberi kesempatan yang lebih besar dalam mengurus gereja, dalam mengurus persekutuan. Maka Anda sebagai perempuan ikutilah dan teladanilah, ya, menjadikan Lydia sebagai teladan, dan bahkan menjadikan perempuan-perempuan Filipi ini yang hadir dalam persekutuan ini sebagai teladan. Saudara bisa bayangkan bahwa ada rumah sembahyang atau rumah ibadah Yahudi, tapi ternyata ketika Paulus datang ke sana, yang ketemu adalah perempuan-perempuan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya marilah mengikuti teladan dari para perempuan-perempuan ini, yang mana mereka datang dan mereka berada di ruang rumah ibadah. Mungkin Bapak Ibu, mungkin terutama para wanita, para perempuan, mungkin Anda sibuk ngurusin rumah, udah pasti, kemudian banyak kerja, banyak kegiatan sosial. Bahkan untuk Lydia ini, dia seorang pedagang yang utama. Makanya disebutkan Lydia dari Tiatira, penjual kain ungu. Jadi dengan identitas itu, berarti itu adalah pekerjaan yang dia lakukan. Tadi seperti saya jelaskan bagaimana posisi itu sangat penting. Jadi mungkin Anda sibuk dalam bekerja, dalam berdagang, dalam berjualan, dalam melakukan bisnis, menjalankan bisnis Anda. Jangan lupa bahwa Anda ke persekutuan. Jangan lupa untuk ke persekutuan. Seperti Lydia yang menjalankan bisnisnya, tetapi dia berkumpul di rumah sembahyang, orang Yahudi.
Anda pun meskipun Anda bekerja, Anda sibuk dengan berbagai kegiatan rumah tangga, kegiatan sosial, kegiatan berusaha, jangan lupa bahwa Anda harus ke persekutuan dan hadir dalam persekutuan. Tuhan akan membuka hati Anda untuk hal-hal yang luar biasa, ya. Jadi seperti Lydia, di mana dia datang, dia berada di situ dan Tuhan membuka hatinya. Dan kemudian dia mengenal Tuhan, memberi diri dibaptis. Maka bagi Anda pun Tuhan membuka hati Anda apabila Anda di persekutuan untuk Anda lebih mengenal Kristus, menerima Kristus, lebih mengenal Kristus, dan melakukan hal-hal yang luar biasa, yang lebih hebat lagi. Saudara-saudara sekalian, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kita bisa lihat di sini bahwa pertobatan Lydia adalah rancangan dan kehendak Allah. Manusia menginginkan yang lain, manusia mempunyai rencana yang lain, tetapi Tuhan mempunyai rancangan dan kehendak yang pasti terjadi, ya. Dan itu seringkali kita tidak paham sejak awal, tapi ketika sudah jadi baru kita sebagai manusia, sebagai orang percaya memahami itu, bahwa benar-benar apa yang terjadi itu adalah rancangan dan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin Anda melihat dari ayat 16, ya. Dari dalam ayat 16 dikatakan begini, Tuhan membuka hatinya. Jadi Lydia menjadi percaya. Memang Paulus memberitakan, ya, Paulus dan tim penginjilan memberitakan, menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus, tentang firman Tuhan, tentang Injil. Memang Paulus memberitakan, tapi Alkitab mengatakan Tuhan membuka hatinya. Tuhan membukalah hati Lydia sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi memang ketika firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus bekerja, dan Tuhanlah yang bekerja untuk membuka hati setiap orang agar bisa menerima firman Tuhan yang diberitakan. Jadi pekerjaan Tuhan, rancangan Tuhan untuk Lydia itu menjadi orang pertama, perempuan Eropa, perempuan yang berada di Eropa yang menerima Tuhan karena evangelisme yang dilakukan. Bapak Ibu, mengapa sampai kita sebutkan bahwa ini adalah rancangan dan kehendak Allah? Saudara, kalau Anda perhatikan dari bacaan kita tadi, ya, dari ayat 11, bahwa perjalanan Paulus itu dari Troas dan sampai tiba di Filipi. Troas ini adalah tempat di mana Paulus dipanggil, ya, dipanggil. Anda bisa baca di pasal 16 ayat sebelumnya, Paulus dan tim dipanggil dalam mimpi. Paulus melihat bahwa ada orang yang memanggil, dan orang itu adalah orang Makedonia atau orang Eropa, dan pada saat itu Paulus berada di Troas. Dan keesokan harinya setelah panggilan yang dilakukan kepada Paulus, Allah yang memanggil Paulus untuk menyeberang ke Troas itu, menyeberang dari Troas itu, maka keesokan harinya kami bertolak, ya. Jadi Alkitab mengatakan kami bertolak dari Troas. Troas adalah Asia Kecil, dan Anda masih ingat Troas itu terkait dengan Trojan, itu adalah kerajaan yang ada pada saat itu, ya, sistem kerajaan yang sebelumnya ada di Asia Kecil, ya. Kemudian mereka langsung berlayar ke Samotrake. Jadi Samotrake adalah satu pulau kecil, pulau yang dimiliki oleh Yunani. Jadi bukan dimiliki oleh Asia Kecil, tapi dimiliki oleh Yunani, yang berada tidak jauh dari Troas. Jadi mereka menyeberang dan langsung berlayar ke Samotrake. Jadi mereka mungkin saja singgah ke Samotrake, karena dikatakan kami langsung berlayar ke Samotrake, yang tentu saja tidak jauh dari Troas. Kalau Anda melihat petanya, itu tidak jauh dari Troas. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Jadi setelah dari Troas, dari Samotrake, keesokan harinya mereka tiba di Neapolis. Dan Neapolis ini adalah kota pelabuhan di Makedonia dan merupakan kota pelabuhan bagi kota Filipi. Jadi Filipi punya kota pelabuhan, dan pelabuhan itu adalah Neapolis. Sementara Filipi sendiri tidak persis di pinggir pantai. Jadi itulah yang terjadi. Bapak Ibu, dengan gambaran ini, dengan gambaran secara geografi ini, sangat mungkin bagi Paulus dan tim pelayanan itu singgah di Samotrake dan menyampaikan firman Tuhan di Samotrake. Juga sangat mungkin bagi mereka singgah tetap berada di Neapolis,
tidak masuk ke pedalaman ke Filipi, tapi mereka tinggal di Neapolis dan menyampaikan firman Tuhan di Neapolis. Tapi ternyata Tuhan punya rancangan lain, Tuhan punya kehendak lain. Bukan Samotrake, bukan Neapolis, tapi mereka harus masuk ke Filipi. Saudara-saudara sekalian, Samotrake ini sesuatu yang sangat penting bagi Yunani pada saat itu. Ya, bagi Eropa, bagi Makedonia, atau bagi Eropa atau bagi Yunani saat itu, Samotrake ini begitu penting. Satu pulau yang disebut dengan Great Gods, ya. Jadi disebut begini, disebut sebagai sanctuary of the Great Gods. Jadi orang Yunani percaya bahwa selain 12 dewa-dewa Olympus, maka ada dewa-dewa besar lainnya yang tinggal, yang berada di Samotrake. Itulah kepercayaan yang berkembang. Sehingga bagi orang Yunani, Samotrake itu begitu penting. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi yaitu Tuhan tidak membiarkan Paulus dan tim pelayanan untuk memberitakan firman di Samotrake, tapi melewati Samotrake. Hanya singgah di Samotrake lalu melanjutkan perjalanan dari Samotrake ke Neapolis. Begitupun Tuhan tidak mengizinkan, berkehendak untuk mereka memberitakan di Neapolis, tapi begitu tiba di Neapolis mereka masuk ke Filipi. Bapak Ibu, dari perjalanan dan sisi geografi ini, saudara, pertanyaannya mengapa sampai mereka tidak menyampaikan firman Tuhan di situ? Jawabannya karena memang kehendak Tuhan dan rencana Tuhan bahwa firman Tuhan harus disampaikan di Filipi. Dan seperti tadi saya sebutkan bahwa di sana Lydia menjadi orang percaya yang pertama, ya. Neapolis, jadi bukan Neapolis, bukan Samotrake, tapi di Filipi yang menjadi tempat yang harus mereka menyampaikan firman Tuhan. Saudara, dari gambaran geografi ini, dari perjalanan ini, Anda bisa lihat bahwa sesungguhnya pertobatan Lydia itu adalah karena rancangan dan kehendak Allah. Di samping Tuhan sudah membuka hatinya, pada saatnya Tuhan membuka hatinya, maka sebelumnya perjalanan melalui beberapa daerah yang penting itu bukan menjadi fokus perhatian, bukan menjadi tempat di mana mereka menyampaikan firman, melakukan evangelisme, tapi sesungguhnya Filipi lah yang harus menjadi tempat bagi Paulus melakukan penginjilan. Nah, saudaraku, dari ayat 12 mengatakan begini, dari situ kami ke Filipi. Jadi dari Neapolis mereka masuk ke kota Filipi. Dan kalau Anda baca di ayat 12 dikatakan bahwa itulah kota pertama di bagian Makedonia. Nah, Makedonia sendiri adalah salah satu provinsi dan Filipi adalah ibu kota dari provinsi Makedonia pada zaman Romawi, pada saat itu, ya. Di kerajaan Romawi pada saat itu, Makedonia adalah satu provinsi dan Filipi adalah ibu kotanya, the capital dari Makedonia. Jadi demikianlah, dari Neapolis mereka berangkat masuk ke pedalaman, masuk ke Filipi karena dia adalah kapital, dia adalah ibu kota. Jadi dari sisi Romawi dia begitu penting, Filipi begitu penting, dia adalah ibu kota. Kemudian ayat 12 mengatakan suatu kota perantauan orang-orang Roma. Jadi ternyata di Filipi ini ada banyak orang Roma. Sehingga apabila firman Tuhan disampaikan di sana, maka orang-orang Roma akan mengenal, dan kita tahu bahwa Eropa pada saat itu dikuasai oleh Roma, dan Roma adalah pusat pemerintahan dari Eropa pada saat itu. Di kota itu Paulus dan Silas menyampaikan firman Tuhan. Jadi pusat Eropa adalah Roma dan menjangkau orang Roma adalah begitu penting. Bapak Ibu saudara sekalian, dari uraian tadi saudara bisa memperhatikan bahwa apa yang terjadi di Filipi dan Lydia ini adalah bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Tapi Tuhan sudah merancang bahwa bukan kota-kota sebelumnya, bukan pulau sebelumnya, ya. Samotrake sebelumnya, bukan Neapolis, tapi sesungguhnya mereka harus ke Filipi. Dan di sana Lydia menjadi percaya. Bapak Ibu, Yesus pernah mengambil keputusan untuk tidak melalui jalan biasa ketika Yesus keluar dari berjalan traveling dari Yerusalem menuju ke Galilea. Biasanya
mengambil jalan di bagian barat, ya, melalui jalan yang memang tidak terlalu banyak rintangannya secara geografis. Tetapi dalam Yohanes pasal 4 dikatakan bahwa satu saat Yesus memutuskan bahwa ketika Yesus keluar dari Yerusalem dan akan menuju ke Galilea, Yesus mengambil jalan Samaria dan melalui kota Sikar. Dan Bapak Ibu, kita tahu dalam Yohanes 4 ketika Yesus melalui kota Sikar, kemudian perempuan Samaria menjadi percaya. Jadi ada hal-hal yang secara geografis itu memang sangat signifikan, ya, mengambil kondisi geografis yang membuat sampai pada akhirnya banyak orang evangelisme dilakukan dan orang menjadi percaya. Itu yang terjadi dengan Paulus, Silas, Timotius, dan Lukas yang memberitakan firman di Eropa untuk pertama kali. Tapi Yesus pun mengambil keputusan tidak melalui jalan biasa, tidak melewati jalan biasa, tapi mengambil kota Sikar ke Galilea melalui Samaria, dan di kota Sikar seorang perempuan menjadi percaya. Bapak Ibu saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Artinya bahwa pertobatan Lydia sepertinya adalah sesuatu hal yang kecil. Pertobatan Lydia, seorang perempuan, adalah sesuatu hal yang kecil. Namun ini Allah sudah merancang melalui kejadian-kejadian yang terkait dengan perjalanan penginjilan yang betul-betul nyata dan signifikan secara geografis tadi. Ya, Allah sudah merancang itu. Hal yang seolah-olah lebih penting seperti Samotrake atau Neapolis disampingkan, dan karena di Filipi adalah hal yang penting. Dan sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Lydia menjadi percaya di Filipi. Nah, saudara, apa ini artinya bagi kita sebagai orang percaya, khususnya Anda sebagai seorang perempuan? Mungkin peranan Anda kelihatan kecil dalam persekutuan. Mungkin peranan Anda di gereja itu seperti sangat kecil dibandingkan dengan banyak orang. Peranan dalam penginjilan itu kecil. Tapi itu ukuran kita, ukuran manusia. Yesus pasti punya rencana apabila Anda sungguh-sungguh ikut serta. Allah punya rencana apabila Anda sungguh-sungguh ikut serta dalam persekutuan, gereja, penginjilan. Anda bertobat dan Anda sungguh-sungguh mengikuti Tuhan seperti Lydia yang menjadi percaya dan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, maka ada hal-hal besar yang terjadi yang nanti kemudian kita akan tahu. Hal-hal yang berubah, yang luar biasa, yang lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Dari pelayanan Anda yang kecil, dari keterlibatan, keikutsertaan Anda yang kecil di dalam persekutuan. Nah, Yesus mau Anda bertobat. Seperti Lydia, Yesus mau Anda bertobat, menjadi muridnya, menerima dia sebagai juru selamat untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Bagi Anda perempuan hari ini, Yesus mau Anda datang ke persekutuan, tapi juga Yesus mau Anda bertobat dan menjadi berkat, menjadi titik awal, menjadi sumber bagi pelaksanaan penginjilan, evangelisme, persekutuan, pemberitaan firman Tuhan yang lebih besar lagi. Saudara sekalian, itu hal yang kedua. Dan hal yang terakhir, Lydia membangun gereja di rumahnya. Jadi dia tidak sekedar memberi diri dibaptis, tapi dia membangun gereja di rumahnya. Ini merupakan sesuatu yang hebat, karena orang yang pertama menerima Tuhan di Eropa, dataran Eropa ini, dia adalah orang yang juga membangun gereja rumah yang dibangun di rumahnya. Bapak Ibu, dalam ayat 15 dikatakan demikian. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ini peranan Lydia ini cukup besar ya Bapak Ibu saudara-saudaraku, sehingga Alkitab berkata setelah ia dibaptis, dan ternyata bukan saja dia dibaptis, tidak hanya dia, tapi dia dan seisi rumahnya. Ini berarti semua orang, mungkin suaminya, mungkin anak-anaknya, para pembantunya, orang yang bekerja di rumahnya. Kalau rumahnya itu satu pabrik, ya orang yang bekerja pabrik kain ungu, ya mungkin orang yang bekerja di rumahnya. Jadi Alkitab berkata seisi rumahnya dibaptis. Jadi tidak hanya Lydia, tapi Lydia yang mengenal Tuhan, dan kemudian dia meminta, dan seisi rumahnya sebagai ikutannya, sebagai dampaknya, seisi rumahnya dibaptis. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, pasal 16 ayat 15, kisah 16 ayat 15,
Ia kemudian, Lydia mengajak kami, katanya, mengajak Paulus dan tim pelayanan, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Saudara bisa perhatikan ini, bagaimana rumah Lydia ini menjadi tempat pemberitaan Injil di Filipi, ya, menjadi pusat. Karena Paulus dan timnya diminta untuk menumpang di rumah Lydia. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Jadi pada akhirnya Paulus menerima rumahnya. Itulah peranan Lydia, ya, peranan rumahnya. Jadi dia percaya, seisi rumahnya percaya, kemudian rumahnya dipakai untuk basis pemberitaan firman yang dilakukan di Filipi. Saudara, kalau Anda baca di sejarah atau kisah tentang pemberitaan firman Tuhan di Filipi, nanti kita akan bahas itu di waktu yang akan datang. Tapi kemudian Filipi, Paulus dipenjara, ya, Paulus dan Silas masuk di penjara. Namun kemudian mereka lepas dari penjara, dan pada Kisah 16 ayat 40 mengatakan, lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Setelah mereka keluar dari penjara, mereka pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Jadi ketika mereka datang ke rumah Lydia, mereka bersekutu lagi. Mereka bertemu dengan saudara-saudara, orang-orang yang telah menjadi percaya, dan menghiburkan mereka. Dan kemudian mereka berangkat dari situ ke kota yang lain. Bapak Ibu, ini menjelaskan kepada kita bahwa rumah Lydia digunakan sebagai basis persekutuan. Dengan kata lain, rumah Lydia digunakan sebagai gereja. Dia percaya kepada Tuhan, dia menerima Tuhan, seisi rumahnya menerima Tuhan, dan dia menggunakan rumahnya sebagai basis, sebagai tempat persekutuan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini menarik, ya, bukan dikatakan bahwa rumah keluarga Lydia, tapi rumah Lydia. Artinya kembali saya ingin menyampaikan bahwa perempuan ini, dia atribut dia digunakan, dijelaskan di sini, ya, atau rumahnya, bisnisnya, semuanya tentang Lydia yang dijelaskan di dalam perikop ini. Dan ini berarti bahwa Lydia mempunyai peran yang luar biasa. Tidak hanya menerima Tuhan, tidak hanya membaptis, ya, memberikan diri untuk dibaptis, seisi rumahnya dibaptis, semua orang yang ada dalam rumahnya percaya kepada Tuhan, tapi juga memberikan rumahnya sebagai tempat persekutuan, atau dalam bahasa kita sebagai gereja rumah. Saudara-saudara sekalian, setelah bertobat, bersaksi, dan membangun persekutuan, itu yang terjadi. Setelah bertobat, dia bersaksi dan membangun persekutuan. Dan saudara, tadi kita cerita tentang perempuan Samaria di sumur Yakub di kota Sikar yang menjadi percaya. Dan kalau Anda baca dari Yohanes 4, kisah tentang perempuan Samaria ini melalui percakapan dengan Yesus, dan pada akhirnya dia menjadi percaya. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 39 itu mengatakan demikian. Banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Jadi orang menjadi percaya di kota Sikar itu karena kesaksian perempuan itu. Perempuan itu menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dan bersaksi. Dan orang lain menjadi percaya. Saudara, ini juga terjadi dengan Lydia. Dia menerima Tuhan Yesus, dibaptis, seisi rumahnya dibaptis, dan menggunakan kapasitasnya, menggunakan apa yang dimilikinya, menggunakan rumahnya menjadi saksi, ya, menjadi tempat bersekutu, tempat basis penginjilan di kota itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pakailah rumah Anda sebagai tempat persekutuan. Pakailah rumah Anda sebagai tempat untuk pemberitaan Injil dalam bentuk yang sesuai dengan lingkunganmu masing-masing. Pakailah properti Anda, pakailah rumah Anda. Jadilah saksi dan lakukan pekerjaan evangelisme dengan cara yang sederhana ini. Saudara, kadang-kadang Anda evangelisme, pekerjaan evangelisme itu pemberitaan firman kemana-mana, tetapi rumah kita bisa dipakai sebagai tempat untuk pekerjaan evangelisme. Pakailah rumah Anda sebagai tempat persekutuan. Sebagai perempuan Anda mungkin sibuk bekerja, ya. Ini tentu saja berlaku juga untuk laki-laki, tapi karena firman Tuhan ini jelaskan mengenai Lydia, jadi kita fokus di sini, Bapak Ibu, seorang perempuan yang sibuk dengan urusan bisnisnya, tapi juga menjaga keluarganya dan membawa keluarganya untuk mengenal dengan Tuhan.
Seringkali kalau perempuan sudah sibuk bekerja, lalu kemudian sudah urusan bisnisnya, apalagi bisnisnya kain ungu, ya bisnis yang hebat, yang tinggi nilainya, sudah melupakan semuanya, melupakan keluarga dan bahkan melupakan Tuhan, menomorduakan keluarga, menomorduakan Tuhan. Tapi yang terjadi dengan Lydia sebaliknya, dia percaya dan dia membawa orang-orangnya, seisi rumahnya menjadi percaya, dan dia tetap ikut serta di dalam proses penginjilan yang dilakukan oleh Paulus. Jadi Bapak Ibu, sebagai kesimpulannya, Anda sibuk bekerja, mungkin Anda punya bisnis yang memakan waktu yang cukup banyak, tetapi meskipun Anda sibuk bekerja, rumah Anda harus menjadi tempat persekutuan. Pakailah rumah Anda menjadi tempat persekutuan dan ikut ambil bagian dalam pekerjaan evangelisme. Sebagai sesuatu yang bisa kita petik ya dari uraian tentang kisah Lydia di Filipi ini, kisah tentang evangelisme masuk ke Eropa ini, dan kisah tentang orang yang pertama menjadi percaya, yaitu seorang perempuan yang bernama Lydia ini. Maka hal yang bisa kita pelajari dari sini yaitu bahwa perempuan memiliki peranan penting dalam penginjilan dan persekutuan. Sekalipun hal yang dilakukan Anda sebagai perempuan sepertinya sederhana, tapi yakinlah bahwa Allah menggunakan yang kecil dalam mewujudkan rencana dan kehendaknya yang besar. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.